لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah Allah kepada hamba-hambanya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jauhi larangan yang telah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Tidak lupa para hadirin, kita bersalawat kepada baginda Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi, yang telah dengan gigih, yang telah berjuang dengan keras membawa manusia dari gelapnya penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa para hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini para hadirin tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan antara kita dengan di luar yang tidak salat itu para hadirin adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang telah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Entah nikmat yang kita minta kedatangannya maupun nikmat yang datang tanpa kita minta. Baik nikmat yang kita sadari kehadirannya dalam kehidupan maupun nikmat yang mungkin belum kita sadari dan lupa untuk kita syukuri. Jamaah sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan coba untuk saling menasihati mengenai sebuah nasihat yang sangat agung, sebuah nasihat yang luar biasa. Nasihat itu para hadirin adalah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali menasihati hamba-hambanya dengan datangnya kematian. Kematian di tengah kerabat kita, kematian anggota keluarga kita, kematian tetangga kita. Maka ingatlah para hadirin, sesungguhnya sebaik-baik peringatan, sebaik-baik nasihat adalah nasihat kematian. Nasihat yang memang tidak berbunyi dan tidak bersuara. Nasihat yang tidak bertinta dan berpena. Nasihat yang tidak pernah tertulis di atas kertas. Nasihat yang selalu diam 1000 bahasa. Namun tatkala nasihat ini datang para hadirin, tatkala kematian itu menghampiri orang-orang terdekat kita, maka seringnya orang akan kembali sadar. Seringnya orang kemudian akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang para hadirin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yaitu kita para hadirin, pasti akan merasakan kematian. Silih bergantinya hari, bergantinya waktu merupakan tanda, merupakan alarm dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hadirin. Jika kita dibangunkan esok, itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan bahwasanya umur kita bukannya bertambah namun berkurang. Dan berkurangnya umur,
berkurangnya usia merupakan pertanda dekatnya diri kita dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ajal itu datang para hadirin, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ajal tersebut. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian itu berusaha lari darinya pasti akan dapat menyergap kita, pasti akan datang ke kehidupan kita. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kata Allah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara gaib maupun perkara yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Untuk apa para hadirin? Kelak Allah akan mengabarkan tentang semua perbuatan, semua tindak tanduk kita, semua perilaku kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindari para hadirin. Kita mau bersembunyi di tempat yang paling aman, di tempat yang paling kokoh, di tempat yang mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takun yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Meskipun kalian itu bersembunyi di benteng yang kokoh, bersembunyi di benteng yang tinggi, ainama takun, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan senantiasa mendatangi kalian. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua tahu para hadirin bahwa sesungguhnya kita manusia bukanlah makhluk yang abadi. Tidak ada yang abadi para hadirin. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basyarin qablikal khuld." Dan Allah tidaklah menjadikan manusia-manusia sebelummu wahai Muhammad itu kekekalan, keabadian. Semua mereka pasti merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan binasa para hadirin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia dan maha tinggi. Maka para hadirin, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Namun seringnya para hadirin kita lupa. Kita tatkala mendatangi pemandian jenazah, tatkala kita mendatangi tempat untuk menyolatkan jenazah, kita lupa para hadirin. Kita lupa kelak besok kita yang juga akan disolatkan. Hari ini yang kita mengkafani, kelak kita akan juga dikafani. Hari ini kita yang mengubur, kelak juga kita akan dikubur. Maka tapi terkadang ambisi-ambisi yang keliru, ambisi-ambisi duniawi ini masih terus-menerus menggerogoti meskipun di tempat pemakaman para hadirin. Padahal kita perlu sadar, dunia ini seperti air laut yang mana tatkala kita semakin minum bukan malah menghilangkan dahaga, justru akan semakin menambah dahaga, dan dahaga itu akan terus-menerus mencekik kita sampai kita akan diminasakan olehnya. Maka ingat, tubuh kita yang hari ini kita banggakan keindahannya mungkin, tubuh kita yang hari ini kita banggakan bentuknya, tubuh kita yang hari ini kita banggakan bahwa dia adalah tubuh yang bugar, yang sehat, kelak hanyalah jasad, hanyalah daging yang akan membusuk, yang siap dikerokoti oleh hewan-hewan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Berarti para hadirin, kehidupan kita di dunia ini bukan tanpa manfaat. Kehidupan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Kita tercipta untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini tercipta untuk kita agar kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan para hadirin, "Wahai anak Adam, engkau itu terlahir dari ibumu, yang mana ibumu itu menangis tatkala melahirkan. Sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia melihat kehadiranmu. Maka beramallah, maka bertakwalah ketika engkau hidup di dunia." Untuk apa para hadirin? Untuk menyiapkan hari kematianmu, yang mana engkau akan berbahagia dengan ketakwaan-ketakwaan yang kita kumpulkan di dunia. Maka tatkala ada ajakan salat, salatlah.
Maka tatkala ada ajakan untuk berpuasa, puasalah. Maka tatkala ada ajakan untuk berkurban, berkurbanlah. Tatkala ada ajakan untuk berzakat, berzakatlah. Sebelum semua itu tidak dapat kita lakukan karena kematian mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Qalam, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Hari itu pandangan mereka tertunduk di hadapan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa para hadirin mereka tertunduk? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia disuruh sujud, disuruh salat, wa hum salimun, padahal mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan bugar, tapi mereka ternyata tidak melakukan salat itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan alangkah mengerikannya kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kalian melihat ketika orang-orang yang berdosa, ketika orang-orang yang melanggar itu tertunduk di hadapan Rabb-Nya, mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami telah melihat amal-amal kami telah mendengar amal-amal kami. Apa mereka katakan para hadirin? Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, maka kami akan beramal saleh, inna muqinun, dan kami akan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Namun apakah itu mungkin para hadirin? Tatkala kita diwafatkan, bukan lagi waktu untuk beramal, bukan lagi waktu untuk mengumpulkan bekal, namun tatkala kita diwafatkan adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan tindak tanduk kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingat para hadirin, yang hijau akan menguning, yang kuning kemudian menyoklat, yang coklat kemudian berguguran. Yang hari ini kuat akan lemah, yang lemah akan binasa. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hati kita para hadirin. Mau berperilaku seperti apa para hadirin? Fa innaka mayyit. Sesungguhnya kamu kelak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para hadirin puluhan kali kita menghadiri pemakaman saudara atau saudari kita. Mungkin puluhan kali kaki kita merapatkan shaf di tengah-tengah orang yang sedang menyolatkan jenazah. Mungkin sudah ratusan doa yang kita panjatkan untuk saudara, kerabat, keluarga yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin, harusnya banyaknya kehadiran kita di tempat pemakaman saudara kita, banyaknya hadirnya kita di tengah-tengah salat jenazah, banyaknya hadirnya kita di tengah-tengah pemandian jenazah, harusnya semakin menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin, tidak ada yang menjamin apakah besok kita masih hidup para hadirin. Tidak ada yang menjamin, jangankan besok para hadirin, nanti sore ini, apakah kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah nanti pada malam hari badan kita terbaring di kasur yang empuk ataukah akan berbaring di sebuah pemakaman? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita renungkan terus-menerus. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat-ingat apa yang kita ingat para hadirin, pemutus segala bentuk kenikmatan-kenikmatan, yaitu kita memperbanyak mengingat kematian. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dalam mengarungi kehidupan dunia, karena sabar itu bukan hanya tentang sabar menghadapi musibah, namun sabar juga adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tidak pernah memberikan sinyal kapan dia akan datang. Tidak pernah memberikan tanda-tanda, wahai fulan,
Ini tanda-tandanya, besok kamu akan diwafatkan. Seringnya ajal itu akan datang dengan tiba-tiba. Namun para hadirin, seringnya juga kita lupa tatkala kita hendak tidur. Kita menganggap bahwasanya kita pasti akan bangun. Padahal banyak orang yang tidak meninggal dalam kecelakaan. Banyak orang yang tidak meninggal dalam sakitnya. Banyak orang yang tidak meninggal di rumah sakit, di ambulan, di tempat yang lain. Banyak orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidur malam dan tidak pernah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah para hadirin, karena memang kematian adalah sebaik-baik nasihat. Kematian adalah sebaik-baik peringatan untuk kita kembali dari mungkin kita pernah terperosok dalam jurang-jurang kemaksiatan. Kita terperosok dalam jurang-jurang kekeliruan karena memang hamba tempatnya berbuat kesalahan, tempatnya berbuat keluputan, tempatnya berbuat kekeliruan. Maka para hadirin, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kunci dan solusi untuk kita mempersiapkan diri entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar waktu tatkala kita dijemput oleh malaikat maut adalah waktu terbaik kita, adalah waktu di mana kita memang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.